Halo, kami dari kelompok 3 KDPKN akan menjelaskan mengenai demokrasi dan HAM. Perkenalkan, ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Fatimah dengan NIM 2000576, kemudian ada Aulia Nurjana dengan NIM 2000650, kemudian yang ketiga ada Putri Nur Isnaini dengan NIM 2000690. Kemudian yang keempat ada Despiana Zakia Agistiani dengan NIM 2000918. Nah, yang terakhir ada Syawa Putri Cikala dengan NIM 2000955. Cakupan materi yang akan kita bahas yaitu ada demokrasi dan HAM dan juga pelaksanaannya. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NIM 20576. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani demos, berarti rakyat, dan kratos atau kratein berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diterjemahkan rakyat berkuasa atau government or rule by the people, pemerintahan oleh rakyat. Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil, atau yang sering disebut luber dan jurdil. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara singkat, demokrasi dapat diartikan mengacu pada ucapan Abraham Lincoln, "The government from the people, by the people, and for the people." Suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan secara historis, demokrasi telah tumbuh sejak zaman Yunani kuno, ialah pada masa negara kota Athena, sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Dalam sejarah dikenal bahwa negara kota Athena kuno sebagai negara demokrasi pertama di dunia yang mampu menjalankan demokrasi langsung dengan majelis sekitar 5.000 sampai 6.000 orang berkumpul secara fisik menjalankan demokrasi langsung. Dalam kondisi seperti sekarang yang ditandai oleh masyarakat modern dengan jumlah penduduk dalam suatu kota yang sangat besar dan tingkat kerumitan permasalahan yang tinggi, maka peluang untuk menjalankan demokrasi langsung adalah suatu hal yang mustahil. Bentuk demokrasi paling umum pada saat ini dengan jumlah penduduk suatu kota ada yang 50.000 orang bahkan jutaan orang adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Di antaranya sebagai berikut: kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Budiarjo pada tahun 1988 mengkategorikan aliran pemikiran demokrasi itu atas dua, ialah demokrasi konstitusional dan demokrasi. Aliran pemikiran yang terakhir ini pada hakikatnya lebih mendasarkan diri pada komunisme. Walaupun kedua ajaran itu pada dasarnya berasal dari Eropa, namun selanjutnya diadopsi oleh negara-negara di luar Eropa. Perlu dikemukakan di sini bahwa sebelum dilakukan perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 bagian penjelasan. Untuk membuktikannya, kita buka pada bagian penjelasan. Pada bagian tersebut dinyatakan bahwa yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Namun setelah adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada perubahan ketiga pada tahun 2001,
Ketentuan tentang Negara Republik Indonesia berdasarkan demokrasi konstitusional dapat dilihat pada bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan, pasal 1 ayat 2 dan 3 sebagai berikut. Pertama, pada ayat 2 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan ayat 3 berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Dari ketentuan tentang sistem pemerintahan negara dan ketentuan bab 1 tersebut, jelaslah bahwa Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Abad ke-19 sering dianggap dan dijadikan sebagai masa lahirnya demokrasi konstitusional karena pada saat itulah muncul para ahli Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant dan F. Julius Stahl dan A.V. Dicey dari Anglo-Saxon yang memberikan pembatasan yuridis yang dikenal dengan restart atau rule of law. Menurut Kant dan Stahl dalam Budiarjo 1988 ada 4 unsur restart, yakni yang pertama, hak-hak asasi manusia, yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, dan yang terakhir, peradilan administrasi dalam perselisihan. Sedangkan dari kalangan Anglo-Saxon, A.V. Dicey mengidentifikasi unsur-unsur rule of law dalam demokrasi konstitusional sebagai berikut. Yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum, baik untuk pejabat maupun rakyat biasa. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang. Selanjutnya, dalam abad ke-20, definisi dan pelaksanaan dari demokrasi konstitusional telah mengalami perubahan orientasi. Negara tidak hanya ikut mengurus dalam masalah keamanan dan juga ketertiban umum, melainkan ikut serta menangani masalah-masalah sosial dan ekonomi. Dewasa ini, pengertian demokrasi konstitusional harus lebih luas dan berusaha secara aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Negara semacam ini dikenal dengan sebutan negara kesejahteraan, welfare state atau social service state. Budiarjo pada tahun 1988 mengidentifikasi sejumlah syarat-syarat dasar atas terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ketiga, pemilihan umum yang bebas. Keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan bereposisi. Dan yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Betapa sangat pentingnya PKN sebagai mata pelajaran di persekolahan untuk menegakkan dan menyelenggarakan rule of law sebagai dasar dari demokrasi konstitusional. Ciri masyarakat demokratis yang penting adalah tegaknya supremasi hukum atau rule of law. Selanjutnya, menurut Sanusi, pada tahun 1999 mengidentifikasi 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia yang dikenal dengan The 10 Pillars of Indonesian Constitutional Democracy. Berdasarkan filsafat bangsa, Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi berdasarkan hak asasi manusia. Ketiga, demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Keempat, demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat. Kelima, demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara. Keenam, demokrasi berdasarkan otonomi daerah. Ketujuh, demokrasi berdasarkan supremasi hukum atau rule of law. Kedelapan,
demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas. Kesembilan, demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat. Dan yang 10, demokrasi berdasarkan keadilan sosial. Menurut Bang Weller, pada tahun 1996 menyatakan bahwa pada umumnya pelaksanaan demokrasi di sejumlah negara berada pada tahap kemenduaan atau berarti dua. Unambiguous democratic moment sebagai ilustrasi bahwa pada permulaan tahun 1990 mulai muncul gelombang perubahan demokrasi baru. Bang Weller pada tahun 1996 juga mengemukakan bahwa ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi penegakan demokrasi konstitusional di suatu negara, yaitu yang pertama, faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi, menunjukkan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi di negara tertentu. Kesejahteraan masyarakat umumnya menjadi faktor utama untuk menentukan suatu negara itu demokratis atau tidak. Ada beberapa alasan yang menjadi faktor utama bagi negara status negara demokrasi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi akan dapat mencerdaskan masyarakat, dan masyarakat yang cerdas merupakan salah satu kriteria bahkan syarat suatu masyarakat demokratis. Dan yang kedua, pertumbuhan ekonomi dapat juga menimbulkan proses urbanisasi. Proses ini dapat dijadikan indikator prakondisi keberhasilan demokratisasi. Pertumbuhan kota dapat mendorong pengembangan masyarakat madani atau civil society, masyarakat mandiri yang otonom dan memiliki kebebasan. Selanjutnya, faktor sosial politik. Semangat kebangsaan dan kehidupan bernegara dari setiap individu dalam suatu negara dimaksudkan untuk menegakkan pemerintahan sendiri dan menjalankan demokrasi. Salah satu kesulitan hidup berdemokrasi adalah ketika terdapatnya masyarakat yang secara etnis terpisah-pisah dalam friksi-friksi golongan. Dalam hal ini, karakter dan tingkat keretakan sosial merupakan faktor utama. Suatu pemikiran penting yang perlu diantisipasi adalah apakah batas-batas antara kelompok-kelompok etnis itu kuat atau lemah. Apakah satu golongan dapat menembus dinding batas itu sehingga tidak ada kelompok eksklusif, sehingga satu kelompok dengan kelompok lain dapat berkomunikasi dan bekerja sama. Dan yang ketiga, ada faktor budaya, kewarganegaraan, dan sejarah. Menurut Bang Weller pada tahun 1996 mengungkapkan hasil temuan Robert Putnam yang menyimpulkan bahwa daerah-daerah yang memiliki tradisi kuat dalam nilai-nilai kewarganegaraan menunjukkan tingkat efektivitas paling tinggi dalam upaya pembangun demokrasi. Wilayah yang berhasil menerapkan sistem pemerintahan demokratis disebut masyarakat sivik atau berkewarganegaraan, atau dikenal pula dengan community civic. Masyarakat ini memiliki ciri-ciri adanya keterikatan masalah-masalah publik, civic virtue. Nah, dalam masyarakat tersebut memiliki hubungan politik yang berdasarkan asas persamaan derajat, tidak hierarki, saling percaya, solidaritas, dan toleransi. Masyarakat sivik berhasil menciptakan masyarakat sebagai modal dasar atau sosial kapital. Nah, model di masyarakat ini dapat meliputi suatu kondisi saling percaya antar sesama, ada norma yang mengatur tentang saling percaya tersebut, ada jaringan sosial seperti asosiasi dalam masyarakat yang memadukan norma-norma ini dengan sikap saling percaya. Selanjutnya pada materi HAM dan pelaksanaannya. Istilah hak memiliki banyak arti yang dapat diartikan sesuatu yang benar, kewenangan,
kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu, atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan asasi berarti bersifat dasar, pokok atau fundamental, sehingga HAM adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia, seperti hak hidup, hak berbicara, dan hak mendapat perlindungan karena sifatnya yang dasar dan pokok inilah, maka HAM dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan. Nah, menurut Presiden Roosevelt mengemukakan 4 kebebasan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yaitu kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari kemelaratan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Nurisna ini dengan nomor induk mahasiswa 20690. Ada sebuah pertanyaan, kenapa sih hak asasi manusia itu tidak boleh dicabut? Karena bagi orang yang beragama dan yang meyakini bahwa manusia ialah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, maka hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan hak yang diberikan sebagai karunia dari Tuhan. Karena semua hak asasi manusia itu dari Tuhan, maka tidak diperbolehkan ada pihak lain termasuk manusia itu, kecuali Tuhan sendirilah yang mencabutnya. Pada Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, merumuskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari rumusan ini jelas bahwa di balik adanya hak asasi manusia yang perlu dihormati mengandung makna adanya kewajiban asasi dari setiap orang. Kewajiban asasi ini adalah kewajiban dasar yang manusia yang ditekankan dalam undang-undang tersebut sebagai seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Hak asasi manusia telah lama diperjuangkan hingga akhirnya diterima oleh bangsa-bangsa di dunia yang tergabung dalam Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam bentuk Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia hingga berhasil diterima oleh masyarakat dunia dan menjadi dokumen PBB diawali oleh adanya sejumlah dokumen-dokumen. Antara lain ada Piagam Magna Carta, yaitu piagam yang berisi beberapa hak yang diberikan oleh Raja John di Inggris kepada para bangsawan atas tuntutan mereka yang sekaligus membatasi kekuasaan raja dan menghormati hak-hak rakyat. Yang kedua ada dokumen Bill of Rights, adalah sebuah undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi tak berdarah. Yang ketiga ada Piagam Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen yang merupakan suatu pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai perlawanan kepada rejim yang berkuasa secara absolut. Yang keempat ada Piagam Bill of Rights, yaitu suatu naskah undang-undang tentang hak yang disusun oleh rakyat Amerika. Piagam ini sekarang sudah menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar Amerika pada tahun
1791. Keberhasilan dari diterimanya Universal Declaration of Human diikuti dengan diterimanya perjanjian mengenai genosid tahun 1948, tentang kerja paksa 1957, tentang diskriminasi gender pada 1951 dan 1962, dan diskriminasi berdasarkan ras pada tahun 1965. Pada tahun 1966, secara asli diterima juga suatu perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik. Apa saja sih hak-hak yang terkandung dalam dua dokumen tersebut? Yang pertama, hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya antara lain adalah hak atas pekerjaan pada pasal 6, hak untuk membentuk serikat kerja pada pasal 8, hak atas jaminan sosial pada pasal 9, hak atas tingkat penghidupan yang layak bagi diri keluarga yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan pada pasal 11, dan hak atas pendidikan pada pasal 13. Sedangkan hak-hak sipil dan politik meliputi hak hidup pada pasal 6, hak atas kebebasan dan keamanan dirinya pada pasal 9, hak atas kesamaan di muka badan-badan peradilan pada pasal 14, hak atas kebebasan berpikir hati nurani dan beragama pasal 18, hak untuk berpendapat tanpa ada gangguan pasal 19, hak atas kebebasan berkumpul secara damai pasal 21, hak untuk berserikat pada pasal 22. Pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia yang sudah diproklamirkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB nomor 217A pada tanggal 10 Desember 1948 pada dasarnya adalah berisi tentang hal-hal yang bersifat umum dan memungkinkan dapat diterima oleh seluruh bangsa di dunia. Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang diawali oleh bagian mukadimah yang mengemukakan beberapa pertimbangan perlunya hak asasi manusia. Secara singkat, pertimbangan dalam mukadimah itu ialah: yang pertama, pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dihilangkan dari semua anggota masyarakat dunia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Yang kedua, mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan yang bengis dan kejam. Yang ketiga, hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum. Yang terakhir, perlunya peningkatan persahabatan antar bangsa. Perkenalkan, nama saya Desbiana Zakia Gisayani dengan NIM 2000918. Yakni yang pertama, kebebasan berbicara, berpendapat, dan pers. Yang kedua, kebebasan beragama. Yang ketiga, kebebasan berkumpul dan berserikat. Yang keempat, hak atas perlindungan yang sama di hadapan hukum. Yang kelima, hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak. Menurut tertib hukum di Indonesia, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada Undang-Undang 1945 sebelum adanya perubahan kedua terhadap Undang-Undang 1945 pada tahun 2000. Istilah HAM dalam Undang-Undang 1945 secara eksplisit tidak ada, namun secara implisit dapat ditafsirkan bahwa HAM ditemukan pada bagian pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama pada bagian batang tubuh Undang-Undang 1945 mulai pasal 27 sampai dengan pasal 31. Setelah perubahan kedua Undang-Undang 1945, jaminan HAM dinyatakan secara khusus pada bab tersendiri, yang Bab 10A tentang HAM sebagai uraian lebih rinci dari pasal 28. Oleh karena itu, Bab 10A tentang HAM meliputi pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Pernyataan sedunia tentang HAM yang diproklamirkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB nomor 217A
pada 10 Desember 1948 pada dasarnya berisi tentang hal-hal yang bersifat umum dan memungkinkan dapat diterima oleh seluruh bangsa di dunia. Deklarasi ini terdiri atas 30 pasal yang diawali oleh mukadimah yang mengemukakan beberapa pertimbangan perlunya HAM. Secara singkat, pertimbangan dalam mukadimah itu sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dihilangkan dari semua anggota masyarakat di dunia. Kemudian yang kedua, mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan yang bengis dan kejam. Kemudian yang ketiga, hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum. Yang keempat, perlunya peningkatan persahabatan antar bangsa. Sebelum ada perubahan UUD 1945, kedua tentang HAM, jaminan HAM dalam UUD 1945 dapat dibagi atas 5 dimensi sebagai berikut. 1. Hak atas kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat diatur dalam pasal 28. 2. Hak atas kebebasan beragama diatur dalam pasal 29. 3. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat diatur dalam pasal 28. 4. Hak atas perlindungan dan kedudukan yang sama di depan hukum diatur dalam pasal 27 ayat 1. 5. Hak atas penghidupan yang layak diatur dalam pasal 27 ayat 2. 6. Hak atas pendidikan diatur dalam pasal 31. Setelah adanya perubahan kedua terhadap UUD 1945, ketentuan tentang HAM diatur tersendiri dalam bab tentang HAM, yakni dalam pasal 28A sampai 28J UUD 1945 sebagai berikut. 1. Pasal 28A berisi tentang hak hidup. 2. Pasal 28B berisi hak membentuk keluarga. 3. Pasal 28C berisi hak mengembangkan diri. 4. Pasal 28D berisi hak atas hukum, bekerja, pemerintahan, dan status kewarganegaraan. 5. Pasal 28E berisi hak atas memeluk agama, memilih pendidikan, kewarganegaraan, kebebasan, dan mengeluarkan pendapat. 6. Pasal 28F berisi hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial. 7. Pasal 28G berisi hak atas perlindungan dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan. 8. Pasal 28H berisi hak atas hidup sejahtera, mendapat kemudahan, jaminan sosial, dan memiliki hak milik pribadi. 9. Pasal 28I berisi hak untuk tidak disiksa, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, identitas budaya dihormati, perlindungan, dan menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara. 10. Dan pasal 28J berisi hak untuk menghormati HAM, orang lain, dan menjalankan hak dan kebebasan. Amalia dengan NIM 2000955. Di sini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 mengenai hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagai berikut. Yang pertama ada pasal 5, yaitu warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk 1. Mengeluarkan pikiran secara bebas, dan 2. Memperoleh perlindungan hukum. Selanjutnya ada pasal 6, yaitu warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. 2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. 3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Serta 5. Menjaga keutuhan persatuan bangsa. Pada tanggal 23 September 1999, diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang jika dibandingkan dengan deklarasi PBB tentang Universal Declaration of Human Rights, maka isi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 lebih lengkap dan terperinci. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah pasal dalam Undang-Undang Dasar terdiri atas 106 pasal, sedangkan dalam deklarasi hanya 30 pasal. Sistematika Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 yang terdiri atas 11 bab dan 106 pasal sebagai berikut. Yang pertama ada bab 1 mengenai ketentuan umum. Yang kedua ada bab 2 mengenai asas-asas dasar. Yang ketiga ada bab 3 mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Yang keempat ada bab 4 mengenai kewajiban dasar manusia. Yang kelima ada bab 5 mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah.
ada partisipasi masyarakat yaitu bab 8, yang ke-9 yaitu bab 9 mengenai pengadilan hak asasi manusia, yang ke-10 yaitu bab 10 mengenai ketentuan peralihan, dan yang terakhir yang ke-11 yaitu bab 11 mengenai ketentuan penutup. Selanjutnya mengenai ketentuan tentang dasar-dasar hak asasi manusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 diatur dalam bab 2, yaitu mengenai asas-asas dasar sebagai berikut. Yang pertama ada pasal 2. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Pasal 3. Yang pertama, setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat, serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Yang kedua, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pelindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dan yang ketiga, setiap orang berhak atas pelindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada pasal 4, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Kemudian, terdapat pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab menegakkan hak asasi manusia. Nah, pertanyaan ini dijawab oleh pasal 8 yang menyatakan bahwa pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Adapun hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal yang telah tertera dalam pasal 8 ditegaskan pada bab 3 dari pasal 9 sampai dengan pasal 66 yang pada intinya meliputi bagian ke-1 yaitu hak untuk hidup, bagian kedua yaitu hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, bagian ketiga yaitu hak mengembangkan diri, bagian keempat yaitu hak memperoleh keadilan, bagian kelima yaitu hak atas kebebasan pribadi, bagian keenam yaitu hak atas rasa aman, bagian ketujuh yaitu hak atas kesejahteraan, bagian kedelapan yaitu hak turut serta dalam pemerintahan, bagian ke-9 yaitu hak wanita, dan bagian ke-10 yaitu hak anak. Kemudian terdapat ketentuan mengenai kewajiban setiap warga negara yang harus dijalankan dan dipatuhi yang terdapat pada bab 4 mengenai kewajiban dasar manusia, yakni dari pasal 67 hingga pasal 70. Salah satu pasal tentang kewajiban dasar manusia adalah pasal 69 yang berbunyi 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari pembahasan presentasi ini yaitu demokrasi disebut pelembagaan dari kebebasan. Demokrasi konstitusional adalah suatu gagasan pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahannya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Dengan syarat-syarat dasar: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Hak asasi manusia, 3. Kedaulatan rakyat, 4. Kecerdasan rakyat, 5. Pemisahan kekuasaan negara, 6. Otonomi daerah, 7. Supremasi hukum, 8. Peradilan yang bebas, 9. Kesejahteraan rakyat, dan yang ke-10 keadilan sosial.
Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia. Hak yang tidak boleh dicabut yaitu kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan beragama dan keyakinan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari kemelaratan. Kewajiban hak asasi manusia adalah kewajiban dasar manusia yang ditekankan dalam Undang-Undang Dasar sebagai perangkat kewajiban. Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak memungkinkan tegaknya HAM atau hak asasi manusia.